Film Miracle in Cell Number 7 mencerminkan konsep justice and fairness melalui kisah seorang ayah dengan keterbelakangan mental yang dihukum secara tidak adil atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Dalam konteks keadilan, film ini menunjukkan ketidakadilan dalam proses hukum, di mana tokoh utama tidak mendapatkan pengadilan yang adil karena keterbatasan mental dan status sosialnya yang lemah. Prinsip justice and fairness mengharuskan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap keadilan, namun yang terjadi adalah diskriminasi struktural yang memihak pada yang kuat saja. Selain itu, film ini menyoroti ketidakseimbangan dalam perlakuan, di mana tokoh utama diperlakukan dengan tidak adil karena keterbatasannya. Seharusnya dia mendapat perlakuan yang lebih hati-hati, namun yang terjadi adalah ketidakadilan yang mendalam. Namun di film ini juga menggambarkan harapan melalui solidaritas di dalam penjara, di mana teman-teman sel Yonggu mempraktikkan keadilan dengan mendukung dan melindunginya. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dapat hadir bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Selain itu, perjuangan Yesung untuk membersihkan nama ayahnya ketika dewasa mengingatkan bahwa keadilan sejati harus memperhatikan kesetaraan hak semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan bagaimana keadilan dan fairness seharusnya bekerja dalam masyarakat, yaitu dengan memperjuangkan hak-hak mereka yang paling rentan dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan setara dan adil. Relativisme dalam teori etika adalah konsep bahwa moralitas atau nilai-nilai etika tidak bersifat universal atau absolut, melainkan bergantung pada konteks budaya, situasi, atau perspektif individu. Dalam film Miracle in Cell Number 7, kita bisa melihat contoh penerapan relativisme etika melalui berbagai tindakan dan keputusan karakter-karakternya, yang mencerminkan bahwa penilaian moral bisa berbeda tergantung pada sudut pandang ataupun kondisi tertentu. Contoh dari konsep relativisme di dalam film Miracle in Cell Number 7 ini, yang pertama adalah pada awalnya para tahanan Cell Number 7 memandang Yonggu sebagai seorang penjahat keji karena ia dituduh melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap seorang gadis kecil. Namun setelah mengenal Yonggu dan menyadari bahwa ia memiliki keterbelakangan mental serta tidak bersalah, perspektif mereka menjadi berubah. Mereka mulai melihatnya sebagai seorang manusia yang baik dan penuh kasih sayang. Meskipun sistem hukum telah menjadikannya sebagai seorang penjahat, ia menunjukkan bahwa tindakan yang dianggap benar ataupun salah berubah tergantung pada pemahaman dan situasi para pelaku. Dalam konteks relativisme, tindakan dari tokoh Yesung bisa dipahami sebagai bentuk etika yang didasarkan pada cinta dan kesetiaan pada keluarga, yang mungkin berbeda dari nilai-nilai keadilan hukum yang kaku. Baginya, moralitas tidak hanya bergantung pada apa yang legal ataupun ilegal, tetapi juga pada keadilan personal dan cinta terhadap orang tua, yang mana hal ini bersifat subjektif. Relativisme etika mengajarkan penilaian moral berubah tergantung pada sudut pandang, situasi, ataupun konteks sosial yang berbeda, dan hal ini terlihat jelas dalam bagaimana para karakter menilai dan berinteraksi dengan situasi yang mereka hadapi. Para penonton diajak untuk merenungkan bahwa apa yang dianggap benar ataupun salah tidak selalu mutlak, tetapi bisa berbeda tergantung pada perspektif dan kondisi yang ada. Konsep deontologi menilai moralitas berdasarkan taat atau tidaknya pada peraturan. Jadi, kita dikatakan beretika ketika kita melakukan tugas dan kewajiban kita. Dalam film ini, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan contoh dari konsep deontologi ini. Pertama, dilihat dari tokoh kepolisian. Kepolisian ini beretika karena ia tetap menjaga privasi dan keamanan terdakwa dari serangan petugas lain yang tersulut emosi, dan juga dari para media. Sementara, kepolisian tidak dikatakan beretika karena mereka menetapkan Yonggu sebagai tersangka hanya didasarkan pada keterangan saksi, juga mereka menolak penyangkalan terdakwa, dan memberikan penekanan pada Yonggu dalam mengisi pernyataannya. Hal ini tidak sesuai dengan tugas kepolisian yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Konsep deontologi juga dapat ditemukan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini tidak beretika karena bukannya menggunakan alibi yang kuat, ia malah melakukan tugasnya dengan mendasarkan pada masa lalu saksi yang adalah mantan narapidana. Dan terakhir, kepala sipir beretika ketika ia berani untuk mempertaruhkan jabatannya demi mengusut ulang kembali kasus tersebut. Jadi ia beretika karena sebagai pemimpin,
ia dapat melakukan tugasnya untuk bertanggung jawab demi menyelamatkan nyawa orang yang memang tidak bersalah. Namun, kepala sipir juga tidak beretika ketika ia tersulut emosi dan memukuli Yonggu. Seharusnya petugas tidak melakukan kekerasan terhadap tahanan. Konsep teologi mengemukakan bahwa betul tidaknya suatu tindakan bergantung pada akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Jika suatu tindakan menghasilkan sesuatu yang baik, maka secara moral hal tersebut boleh dilakukan. Dan sebaliknya, jika tidak membawa ke suatu hal yang baik, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Berbeda dari konsep deontologi, yang menilai dari suatu moral pada kepatuhannya pada suatu prinsip, konsep teologi tidak mempunyai ketegasan dan juga mudah terjebak pada kaidah untuk menghalalkan segala cara. Melihat dari konsep ini, film Miracle in Cell dapat dikatakan mencerminkan beberapa poin yang ada melalui keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh dalam film tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi tokoh-tokoh terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, tindakan komisaris polisi yang menyiksa dan mengancam Yonggu untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan itu terlepas dari metode yang digunakan benar secara hukum ataupun moral. Seperti yang dapat kita lihat, hal tersebut mencerminkan kelemahan yang ada pada konsep ini, di mana pihak kepolisian bertindak atas prasangka yang telah mereka yakini sebelumnya, walaupun pada kenyataannya prasangka tersebut melenceng dari kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Teori egoisme etis adalah pandangan dalam etika yang menyatakan bahwa tindakan seseorang adalah benar secara moral hanya jika tindakan tersebut menguntungkan dirinya sendiri. Dalam film Miracle in Cell No. 7 versi Korea, kita dapat menganalisis tindakan egoisme etis, seperti tindakan jaksa penuntut yang memutuskan untuk menuntut Lee Yong-gu dengan hukuman berat, meskipun bukti tidak cukup kuat. Dalam perspektif egoisme etis, jaksa ini mungkin berpikir bahwa dengan memenangkan kasus, ia akan mendapat promosi, penghargaan, atau reputasi yang lebih baik. Keputusan ini dianggap benar secara moral dari sudut pandang egoisme etis, karena menguntungkan karir dan posisi pribadi jaksa tersebut. Sedangkan egoisme psikologis memberikan penjelasan bahwa di balik setiap tindakan manusia selalu ada motivasi yang berakar pada kepentingan pribadi, meskipun tindakan tersebut tampak baik hati. Dalam film, teori ini dapat diterapkan untuk memahami tindakan karakter yang tampak baik hati sebagai tindakan yang sebenarnya didorong oleh kepentingan pribadi, seperti rasa nyaman, kepuasan emosional, atau upaya untuk menghindari rasa bersalah. Contohnya adalah petugas penjara yang awalnya keras terhadap Lee Yong-gu akhirnya menunjukkan simpati dan memberi bantuan. Dalam sudut pandang egoisme psikologis, simpati mereka didorong oleh pengetahuan mereka akan kebenaran Lee Yong-gu yang membuat mereka merasa bersalah atas perlakuan mereka sebelumnya dan membantu untuk mengurangi rasa bersalah tersebut. Selain itu, dengan membantu Lee Yong-gu, mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri yang kemudian memberikan rasa nyaman dan kepuasan pribadi. Sekarang aku mau jelasin analisis teori keutamaan terhadap film Miracle in Cell No. 7. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu teori keutamaan atau virtue ethics. Jadi itu tidak hanya melakukan hal-hal yang baik, tetapi menjadi orang baik. Apa maksud dari kalimat ini? Bukannya jika kita ingin menjadi orang baik, kita hanya perlu melakukan hal-hal yang baik. Terdapat sedikit perbedaan dalam menjadi orang baik dan melakukan hal-hal yang baik. Dalam melakukan hal-hal yang baik, biasanya kita dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti aturan ataupun keinginan dalam pujian. Sedangkan menjadi orang baik adalah sebuah karakter yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di film Miracle in Cell No. 7, teori keutamaan itu terlihat bagaimana Yong-gu keberaniannya untuk berdiri tegak atas apa yang dipercayainya, meskipun harus menghadapi celaan dan bahaya. Tindakannya dipicu oleh kekuatan keadilan dan keinginannya untuk melindungi orang lain. Yang kedua, film ini menampilkan kemurahan hati Yong-gu melalui tindakannya yang tidak menguntungkan dirinya sendiri untuk membantu orang lain, terutama putrinya. Hal ini menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap orang lain.